Aduh, sakit sekali. Aku harus segera kabur. Kisah si cerdik Japra. Pada zaman dahulu di saat populasi hewan liar lebih banyak, mereka seringkali menyerang manusia. Dan pada saat itu ada seekor harimau ganas di sebuah hutan yang besar. Harimau itu selalu menyerang dan memangsa manusia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berani masuk ke hutan. Lain halnya dengan Japra yang saat itu pergi ke hutan untuk memotong tanaman rotan. Pada saat itu harimau diam-diam menyelinap dan berniat untuk menyerang Japra. Namun Japra cerdas. Dia yang mengetahui keberadaan harimau itu lalu berbicara sendiri. Ya ampun, tahun ini tahun macan ya. Gawat, banjir di tahun ini akan membunuh para hewan termasuk harimau. Pasti tidak akan ada satupun yang tersisa. Aduh. Mendengar hal tersebut, harimau jadi ketakutan. Dia tidak tahu bahwa Japra sedang mengelabuinya. Apa yang dikatakan pria itu benar? Kalau memang banjir itu terjadi, hutan ini pasti rusak. Lalu kemana aku harus pergi? Baiklah, aku akan menggunakan rotan-rotan yang panjang ini untuk menggantung mereka. Dan yang ukurannya pendek akan kugunakan untuk hal yang lain. Oh tidak, semua hewan akan mati di tahun macan ini. Sungguh malang sekali. Japra mengulangi terus perkataannya. Semua hewan akan mati di tahun macan. Aduh, malang sekali mereka. Harimau yang mendengar itu lalu berpikir. Aku harus menanyakan kebenarannya kepada orang tua itu. Lalu harimau bertanya pada Japra. Hei Tuan, apa benar akan terjadi banjir besar di tahun ini? Japra pura-pura terkejut dan menjawab. Oh ya Tuhan, banjir besar akan terjadi dan memusnahkan semuanya. Aku sangat mengkhawatirkan kalian semua. Itu sebabnya aku memotong tanaman rotan ini untuk menggantung kalian semua supaya terhindar dari banjir. Harimau semakin ketakutan mendengar hal tersebut. Dia takut menjadi korban, sehingga dia mendekati Japra. Tolong aku Tuan. Aku mohon, kasihanilah aku. Apa kau bisa menggantungku supaya aku terhindar dari banjir itu? Jika kau menolongku, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jangan terlalu rendah hati. Jangan khawatir. Sini, duduklah. Tunggu aku sebentar. Harimau itu duduk dan menunggu sedangkan Japra sangat bersemangat. Dia memotong rotan yang besar yang cukup kuat untuk mengikat harimau agar tidak melarikan diri. Setelah dia mengumpulkan banyak rotan, dia melilitkan rotan itu lalu mengikatnya ke tubuh harimau. Japra menggantung harimau itu secara terbalik. Tuan, apa benar dengan begini aku akan terhindar dari air? Tentu, kau pasti akan terhindar dari air banjir itu. Aku yakin sekali. Kemudian Japra menebang sebuah kayu dan menjadikannya sebuah tongkat. Tuan, kenapa kau membawa tongkat? Aku hanya akan membawanya pulang untuk jaga-jaga jika di perjalanan nanti aku bertemu dengan harimau yang berniat menyerangku. Tuan, tidak ada harimau lain selain aku. Akulah satu-satunya harimau di sini yang memburu semua orang. Oh, jadi kau adalah binatang yang ganas. Apa boleh buat, aku harus memukulmu sepuasku. Lalu Japra memegang tongkat itu dan menghampiri harimau tersebut. Jangan bergerak, aku harus memastikan rotan itu terikat dengan benar supaya kau tidak jatuh dan tenggelam. Iya Tuan, tolong pastikan ikatannya kuat. Rasakan ini. Kenapa kau malah memukulku? Sakit sekali. Harimau itu sudah terjebak sehingga dia terus dipukuli oleh Japra. Harimau mencoba melarikan diri karena sudah banyak luka di tubuhnya. Pada akhirnya dia berhasil menggigit rotan tersebut lalu kabur. Sementara itu, Japra kembali pulang ke gubuknya. Sakit sekali. Orang tua kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sungguh sial sekali hari ini. Harimau yang sedang melarikan diri tiba-tiba bertemu dengan gajah. Gajah yang melihat harimau berlari lalu bertanya. Kawan harimau, apa yang sudah terjadi? Kenapa kau lari terbirit-birit seperti itu? Oh kawanku, lelaki tua yang bernama Japra itu sudah menipuku. Lihatlah tubuhku, penuh dengan luka memar. Di mana dia? Dia sedang bertani di sekitar danau. Aku akan menemuinya dan menginjaknya hingga berkeping-keping, sehingga dia tidak bisa lagi melukai siapapun.
Lalu harimau pergi. Gajah mencari Japra dan berniat menginjaknya hingga tewas. Gajah itu bertemu dengan Japra, tapi dia tidak tahu bahwa yang di hadapannya adalah Japra. Tuan, apakah kau kenal dengan orang yang bernama si cerdik Japra? Ada perlu apa dengannya? Aku sangat marah padanya karena dia sudah menipu temanku harimau dan juga memukulnya. Si cerdik Japra ya? Aku tahu. Rumahnya ada di sebelah timur tepi danau. Rumah yang berwarna putih itu adalah rumahnya. Tuan, apakah kau bisa mengantarku ke sana? Jika aku bisa menginjaknya hingga tewas, aku akan memberikan semua yang kau inginkan. Wah, luar biasa. Tapi danaunya terlalu dalam. Aku tidak bisa menyeberanginya. Oh, jika memang danaunya dalam, kau tunggangi aku saja. Aku tidak keberatan. Baiklah kalau begitu. Ayo kita berangkat. Japra membawa parang dan pergi bersama gajah. Baiklah, pegang erat-erat Tuan. Tidak apa-apa, terus saja jalan. Setelah mereka masuk di kedalaman air sekitar 1 kaki, Japra langsung menyerang gajah tersebut dan melukainya hingga parah. Meskipun gajah bertubuh besar, dia tetap saja bisa tertipu oleh manusia. Aduh, sakit. Hentikan. Oh tidak, kepalaku berdarah. Lalu gajah itu bergegas kembali ke tepi danau. Dia terluka sangat parah hingga nyaris tidak bisa melarikan diri. Dia menjatuhkan Japra dari punggungnya dan lari menemui temannya beruang. Beruang yang melihat gajah terluka lalu bertanya, Kawan gajah, kenapa kau lari terburu-buru seperti itu? Apa yang terjadi denganmu? Ya ampun, kau kenapa? Kenapa kepalamu mengeluarkan banyak darah seperti itu? Oh, sakit sekali kawan beruang. Kepalaku sakit sekali. Si cerdik Japra itu sudah menipuku dan menyerang kepalaku. Mendengar cerita gajah, beruang merasa kesal. Lalu dia bertanya, Aduh, ya ampun kawan. Japra itu orang yang sangat kejam. Jadi, di mana dia itu sekarang? Aku akan menghajarnya untukmu. Jangan khawatir. Meski begitu, Japra itu lemah. Dia pasti tidak akan menang melawanku. Di sana, di sawah dekat tepi danau. Baiklah, aku harus pergi. Aku takut Japra menyerangku lagi. Japra, beraninya dia berbuat lancang pada kita. Tunggu saja, kalau aku bertemu dengannya, aku akan mencabik-cabiknya hingga menderita, sehingga dia tidak akan bisa lagi melakukan itu kepada hewan lain. setelah itu gajah pun pergi. Sedangkan beruang menyimpan dendam terhadap Japra dan berencana menyerang Japra hingga tewas. Beberapa hari kemudian, dengan rasa marah beruang tersebut mencari keberadaan Japra. Di pagi hari, beruang akhirnya bertemu dengan Japra yang sedang bertani. Oh, jadi itu si cerdik Japra. Biar aku menunggunya di sini. Saat dia mendekat, aku akan melompat keluar dan langsung mencabik-cabiknya. Kenapa dia belum juga mendekat ke sini? Padahal aku sudah menunggu lama di sini. Beruang itu masih bersembunyi di semak-semak tanpa disadari oleh Japra. Tidak lama kemudian, Japra menyadari ada beruang yang menyelinap di semak-semak. Melihat hal itu, dia berpikir, Beruang itu pasti berniat menyakitiku. Aku harus mencari cara supaya bisa menyingkirkannya. Lalu Japra pura-pura menggiring sapi-sapinya. Ayo cepat, bekerjalah lebih keras lagi. Setelah selesai ini, aku akan memberi kalian madu. Ada 2 sarang lebah yang menghasilkan madu yang sangat manis. Jadi teruslah bekerja dengan keras, supaya kalian bisa segera memakannya. Wah, pria itu punya 2 sarang lebah. Lebih baik aku makan dulu madunya sebelum memakan dia. Ini akan menjadi lebih sempurna. Japra mengulangi perkataannya berkali-kali. Beruang yang mendengarnya semakin tidak sabar ingin memakan madunya. Tuan, tolong izinkan aku memakan madu itu juga. Aku sangat menginginkannya. Tolong beri aku sebagian, Tuan. Tapi aku hanya punya 2 sarang lebah yang akan kuberikan pada sapi-sapiku. Tapi jika kau benar-benar ingin memakannya, kau bisa ke sini dan kita bicara terlebih dahulu. Oh iya, baiklah Tuan. Aku akan memakan madu yang enak. Lalu beruang itu datang dan duduk di hadapan Japra. Sementara itu, Japra pura-pura tidak tahu mengenai niat buruk beruang itu. Jika kau memang menyukai madu, aku bisa memberikanmu semuanya.
tapi aku takut sapi-sapiku marah karena mereka juga makan madu itu. Oleh karena itu, kau harus bertani denganku supaya bisa mendapatkan apa yang kau mau. Setelah itu, aku akan membawakan sarang lebahnya padamu dan kau bisa makan madunya. Biar sapi-sapiku makan madu itu lain hari saja. Beruang sangat gembira ketika mendengar hal itu, karena madu adalah makanan yang paling dia suka. Baiklah kalau begitu, kau bisa melepaskan salah satu sapimu, biar aku menggantikannya untuk membajak sawah ini. Japra melepaskan salah satu sapinya dan mengikat beruang itu ke pembajak. Lalu Japra mengendarai pembajak tersebut. Hus, ayo bekerja lebih keras lagi. Aku akan membawakan kalian madu yang lezat. Ayo cepat, hus. Akan kubawakan 2 sarang lebah yang penuh dengan madu yang manis. Baiklah, aku akan bekerja lebih keras. Kenapa berat sekali? Aku tidak bisa menariknya. Cepat tarik, ini sudah larut. Ayo cepat, jangan diam di tempat saja. Hei, apa kau yakin ingin melakukan ini beruang? Pembajaknya sama sekali tidak bergerak. Lalu kenapa kau tidak membantu menariknya? Berhentilah mengejek seperti itu. Tidak. Aku tidak mau. Beruang berusaha keras untuk menarik pembajak itu, tetapi tetap tidak bergerak. Japra melepaskan gagang pembajak dan memukuli beruang itu ketika dia mencoba melarikan diri. Hentikan, sakit sekali. Hentikan. Japra memukuli beruang tersebut dengan keras sehingga tubuhnya penuh dengan memar. Beruang yang kesakitan akhirnya berhasil melepaskan ikatan tali yang mengikatnya, lalu kabur. Aku harus kabur. Tuhan, sakit. Ketika hendak melarikan diri, tiba-tiba beruang bertemu dengan serigala. Kawan beruang, kenapa kau lari terbirit-birit seperti itu? Si cerdik Japra sudah menipuku dan memukuliku hingga tubuhku penuh dengan memar. Aduh, sakit sekali. Hei, dia pikir dia siapa? Berani sekali berbuat seperti itu. Jangan khawatir, akan kuserang dia dan kubawa tubuhnya ke sini. Dan kita santap bersama. Di pagi hari, Japra pergi dan bertani seperti biasa. Lihat saja nanti, saat aku menemukannya, aku tidak akan ragu lagi untuk mencabik-cabiknya. Di perjalanan, serigala bertemu dengan seekor kucing hutan. Hei kawan serigala, kau mau pergi kemana? Kawan kucing, ayo kita pergi makan ikan bersama. Hah? Pagi-pagi seperti ini? Di mana kau bisa mendapatkan ikan? Begini, aku hanya akan memburu pria yang bernama Japra. Orang itu telah memukul banyak teman kita di hutan ini. Jadi, kita harus balas dendam. Japra? Orang yang katanya sudah memukul harimau besar dan ganas itu, bukan? Benar. Ayo, ikut denganku. Jika kita berhasil menangkapnya, aku akan membaginya denganmu sebagai hidangan pesta. Baiklah, ayo kita pergi. Kucing hutan setuju untuk ikut bergabung bersama serigala. Kawan serigala, sebaiknya kita bertanya kepada orang itu apakah dia mengenal Japra atau tidak. Mereka melihat Japra datang menaiki perahu namun tidak mengenalinya. Lalu serigala bertanya padanya. Hei tuan, kau datang dari mana? Apa kau mengenali seseorang yang bernama si cerdik Japra? Tentu saja aku kenal, tetapi dia ada di seberang danau ini. Kalau begitu, bisakah kau membawa kami ke sana? Jika aku berhasil memburunya dan mendapatkan banyak ikan, aku akan membagi setengahnya untukmu. Japra bertemu binatang lain yang ingin membalas dendam. Dia mencoba mencari cara untuk melawan hewan-hewan tersebut tanpa mereka sadar. Tentu saja, aku bisa mengantar kalian ke sana. Aku juga tahu tempat tinggal Japra. Aku akan mengantar kalian supaya bisa langsung menemuinya. Serigala dan kucing hutan langsung naik ke perahu dan duduk di bagian ujung perahu. Kalian, jangan duduk di sebelah situ. Nanti perahunya bisa tenggelam. Kemari, duduk di depanku, supaya perahunya tidak tenggelam. Lalu mereka pun menuruti perkataan Japra. Jika dilihat orang ini mirip sekali dengan Japra. Jika benar itu adalah dia, berarti kita sudah bertemu dengan orang yang kita cari. Lalu serigala memanggil kucing hutan. Ayo cepatlah kucing hutan, duduklah sebelah sini, supaya kita bisa segera pergi.
Tidak, tidak. Aku tidak akan pergi ke sana. Aku yakin orang ini pasti Japra. Serigala berbalik dan melihat Japra lalu berkata, Tidak mungkin. Dia tidak mungkin bermurah hati sampai mau mengantarkan kita. Japra tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya kucing hutan menghampiri serigala dan duduk di sampingnya. Saat Japra mendayung perahu itu jauh dari tepi danau, tiba-tiba dia menendang bagian kepala serigala. Serigala itu terluka parah hingga dia harus melompat ke air untuk melarikan diri. Aduh, kepalaku. Oh sial, itu benar-benar dia, si cerdik Japra. Tolong. Serigala dan kucing hutan kemudian melompat ke air. Kita sudah bilang, dia adalah orangnya. Kau malah tidak percaya. Berhentilah berbicara dan teruslah berenang. Akhirnya kedua hewan itu sampai di tepi lalu melarikan diri. Japra kembali melanjutkan pekerjaannya yaitu bertani dan pulang ke rumah dengan selamat. Japra tahu bahwa hewan-hewan itu akan menyimpan dendam padanya. Hidup tidak bisa diprediksi. Japra yang semakin tua harus menemukan cara agar bisa melindungi dirinya sendiri. Hewan-hewan itu akan tetap menyimpan dendam padaku. Mereka akan segera kembali dan menyakitiku. Aku harus segera membeli baja yang banyak untuk dibuat 50-60 buah pisau untuk melindungi diriku ketika nanti aku meninggal. Setelah membuat banyak pisau, Japra memanggil semua anak-anaknya. Anak-anak, dengarkan aku. Ketika aku meninggal nanti, tolong tancapkan pisau-pisau ini di sekeliling kuburanku. Lalu kuburlah dengan tanah agar tidak terlihat. Setelah 5 atau 6 hari, kunjungilah makamku. Baik, Ayah. Anak-anak Japra mengingat semua permintaannya. Ini pasti sesuatu yang serius, sehingga ayah memikirkannya dengan matang. Benar, aku penasaran sekali. Apa yang ayah sembunyikan dari kita ya? Sudahlah, jangan terlalu penasaran. Lakukan saja apa yang dia minta. Tidak lama kemudian, hal yang dikhawatirkan Japra pun tiba. Japra mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Ayah, jangan tinggalkan kami. Japra meninggal dunia. Anak-anaknya menguburkan dia di bawah pohon besar dan meletakkan banyak pisau di sekeliling kuburannya sesuai dengan wasiatnya. Sampai saat ini, aku masih belum mengerti apa yang ayah maksudkan. Sekarang ayah mungkin sudah ada di surga. Serigala mengetahui kabar tersebut setelah 3 hari kematian Japra. Lalu dia memberitahu beruang. Hei saudara beruang, aku mendengar bahwa Japra sudah meninggal. Anak-anaknya menangis meratapi kepergiannya. Kabar yang bagus bukan? Hah? Apa katamu? Ini kabar bagus. Selama dia hidup, dia sudah menyerang kita semua. Oleh sebab itu, aku akan membalas dendam dan mencabik-cabik mayatnya. Lihat saja nanti. Beruang memberitahu gajah yang juga mengabarkan hal ini kepada harimau besar. Mereka semua berkumpul untuk mencabik-cabik mayat Japra. Aku akan mencabik-cabik mayatnya dan memakan semuanya. Serigala menggali bagian kakinya, beruang menggali bagian kepalanya, sedangkan harimau menggali di bagian tengah. Ada sesuatu yang menusuk kakiku. Orang ini sudah meninggal tapi masih saja menyiksa kita. Gajah melihat semua hewan terluka. Dia pun sangat marah terhadap mayat Japra. Kejam sekali dia. Sudah meninggal pun masih saja menyiksa kami. Kawan-kawan, serahkan semuanya padaku. Aku akan membuang tanahnya dan melempar mayatnya. Awas, serahkan padaku. Rasakan ini. Gajah sangat marah, sehingga dia menggeruk kuburannya dengan sekuat tenaga. Pisau-pisau itu keluar bertebaran hingga menusuk para hewan termasuk gajah. Pada hari ke-7, anak-anak Japra mengunjungi makam Japra dan melihat banyak mayat hewan. Lalu mereka pun mengambil kulit, tulang daging, dan gading hewan-hewan tersebut untuk dijual guna mendanai pemakaman Japra. Amarah tidak akan membawa kita kepada kebaikan.